Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Baik, teman-teman semua, insyaallah hari ini kita akan lanjut lagi sama-sama belajar bagaimana agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan keinginan kita, bagaimana agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Baik teman-teman semua, ternyata ada beberapa hal yang membuat kita hajatnya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hal-hal ini yang pertama ya membuat hajat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat kita miskin. Ya, membuat kita miskin. Jadi ketika sekarang kondisi kita miskin, ya. Ketika sekarang kondisi kita belum terkabul hajatnya, ini penyebabnya. Ya, insya Allah ini penyebabnya. Baik, yang pertama yang membuat hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sering mengeluh. Berkeluh kesah. Jadi yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah itu sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Ya, yang membuat hajat kita belum terkabul bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita menjadi miskin. Ya. Berkeluh kesah, ya. Kita selalu berkeluh kesah ya, apapun ya. Ya Allah, kenapa hajat saya belum dikabulkan ya Allah. Coach, gimana coach? Hajat saya belum terkabul, coach Mario. Bahkan yang sudah terkabul berkeluh kesah ya, karena belum 100%. Ya Allah coach, bagaimana nih? Saya kemarin hutang 100 juta, dikejar-kejar. Baru kebayar 20 juta. Padahal sudah dikabulkan 20 juta. Masih berkeluh kesah. Kenapa? Karena memang mental berkeluh kesah ya. Ada juga yang sudah dikabulkan, alhamdulillah coach, hutang saya sudah lunas, tapi mengapa ya sampai sekarang hidup saya miskin? Penyebabnya adalah karena berkeluh kesah. Jadi penyebab belum terkabul, penyebab miskin, atau bahkan penyebab keduanya miskin dan belum terkabul kehidupan kita adalah berkeluh kesah ya. Ada di Quran surat Al-Ma'raj 70 ayat 20 ya, surat ke-70 ayat ke-20 yang artinya apabila ditimpa keburukan atau kesusahan dia berkeluh kesah. Ya. Ketika kita berkeluh kesah maka keajaiban tidak terjadi pada diri kita. Ya. Manusia kerap berkeluh kesah jika ditimpa musibah. Keluh kesah akan merusak upaya kita untuk keluar dari masalah, bahkan dapat memperburuk keadaan. Ya, luar biasa teman-teman ya. Ini keluh kesah ini menyebabkan hajat kita tidak terkabul, ya, menyebabkan kita tambah miskin, menyebabkan masalah tambah banyak, ya bukan berkurang malah tambah banyak. Maka ada sebagian dari kita semua yang merasa sudah berikhtiar maksimal, ya, merasa sudah melakukan banyak hal, mungkin ada yang sudah praktek magnet rezeki, ada yang sudah praktek teori keran air, ada yang sudah praktek absensi karena Allah, tapi kok belum terkabul. Ini penyebabnya. Tapi kok hidupnya makin susah, ini berkeluh kesah. Coba pikirkan dalam sehari ya, berapa banyak keluh kesah dibanding dengan bersyukur misalnya, dibanding dengan hal-hal positif. Coba nggak usah sehari, dalam sejam saja. Ada nggak ya berkeluh kesah kita? Ya. Ya, jadi ada kisah nih ya, Muhammad bin Ali bin Al-Husain
bin Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada anaknya, ya. Jadi berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jauhilah olehmu sifat malas dan banyak mengeluh karena sesungguhnya kedua sifat tersebut merupakan kunci dari segala keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan mampu melaksanakan kewajibanmu. Jika engkau banyak mengeluh, engkau tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajibanmu." Ya, dari kitab Jawahir Sifatus Syafwah. Ya, jadi itu teman-teman yang pertama, berkeluh kesah. Jadi kita lawan keluh kesah ini dengan apa? Dengan selalu bersyukur. Ya, itu teman-teman ya, dengan selalu bersyukur. Lalu sifat kedua yang membuat keajaiban kita berhenti atau malah tambah miskin adalah pelit. Nah, ini Masya Allah, ini sudah saya ajarkan berkali-kali ya, bagaimana kita harus bersedekah, bersedekah, bersedekah. Ya, bukan sebaliknya malah pelit. Ya. Kok saya sudah bersedekah, tapi kalau belum terkabul, ya pelitnya tidak, tapi keluh kesahnya ada. Jadi keluh kesahnya juga nggak boleh ada. Ya, jadi yang pertama keluh kesah, ya. Ada salah satu di dalam diri kita dari apa yang saya sampaikan, maka keajaiban akan tertunda, bahkan menjadi tidak dapat gara-gara ini. Ya. Tidak dapat keajaiban. Pelit. Apabila mendapat kebaikan harta, dia amat kikir. Nah, jadi begini teman-teman, saya ada beberapa kisah dari teman-teman yang sudah belajar ke saya, ya bahkan sudah dapat 1 miliar kurang lebih, 1 miliar. Dia ingin invest ke saya, Coach Mario, saya nggak kasih, saya nggak mau, tapi saya siap mengajarkan ilmu kepada dia agar uangnya itu bisa berkah dan bertambah gitu ya. Saya ajarkan ilmu-ilmu bisnis dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang saya ajarkan. Saya bilang begini, investasi terbaik adalah investasi di bisnis sendiri. Ya kalau kita mau usaha, investasi terbaik adalah di usaha kita sendiri. Tapi dia nggak mau pusing, akhirnya dia invest ke salah seorang temannya. Akhirnya uangnya habis ya. 1 miliar atau 500 juta gitu, habis semua. Jadi dengan izin Allah, 6 bulan saya bimbing, dapat rezeki 1 miliar. Setelah dapat 1 miliar, dalam waktu kurang lebih 6 bulan juga, akhirnya habis uangnya. Teman-teman perlu ketahui ya, semua ilmu yang saya ajarkan itu kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga sebaliknya ya, akan sangat mudah Allah ambil dengan cara Allah kalau tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan. Ya, maka ikuti saja ya. Kalau nggak tahu bertanya, kalau nggak paham bertanya. Ya pelit. Dan saya sangat menyarankan teman-teman semua ya, ketika mendapatkan rezeki ya, investasi sebanyak-banyaknya ke ilmu. Teman-teman bisa belajar di kelas saya, banyak sekali kelas ya. Premium, super premium, VVIP, ya kelas untuk mendapatkan mobil ya, kelas spesial untuk lunas amanah, macam-macam, ada banyak, ada yang untuk sembuh penyakit. Itu nggak usah pelit teman-teman. Investasikan aja, niat sedekah, niat menginvestasikan, belajar ilmu karena Allah gitu, agar dapat pahala, agar mudah dikeluarkan dari kesusahan kesulitan hidup yang kita hadapi. Ya. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab At-Tahibun Ar-Ruhani mendefinisikan kikir sebagai sifat enggan menunaikan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini berupa harta benda ataupun jasa. Pada praktiknya, sifat kikir banyak ditemui saat seorang memiliki kecukupan harta. Pada saat inilah manusia diuji untuk saling berbagi. Jadi ujian sebenarnya ketika teman-teman nanti sudah kaya, ya, kalau teman-teman pelit, berarti teman-teman gagal. Ya, tapi kalau teman-teman makin dermawan, ya, ketika sulit kan, saat ini kondisi teman-teman tidak mudah, itu teman-teman, wah, setiap harus sedekah, belajar, Coach Mario, bayar semua gitu, apapun diikuti. Ketika sudah berhasil kaya raya langsung berhenti, stop. Wah, itu berarti gagal ya.
Jika orang tersebut memiliki keimanan yang kuat, dia akan mengeluarkan hartanya untuk sesamanya dengan mudah. Namun jika keimanan tidak kuat, sifat kikir dan kebiasaan menumpuk harta akan menguasai jiwa. Jadi teman-teman, ini ada pro kontra ya. Yang jelas kalau menumpuk harta itu sifat yang tidak benar ya. Menumpuk harta itu kita nabung banyak gitu ya. Bukan nggak boleh ya, tapi berlebih-lebihan gitu. Kalau yang Nabi Muhammad SAW sarankan menabung itu ya untuk kebutuhan itu maksimal itu 1 tahun teman-teman. Misalnya kita kebutuhan sebulan 10 juta, maka maksimal tabungan kita itu 120 juta karena setahun kali 12 bulan. Maksimal ya 120 juta. Nah, kalau para sahabat itu tidak nabung, tapi dia investasi seperti Umar ya. Umar itu kebunnya banyak, 11.000 kebun. Jadi uang yang ada ya udah untuk beli kebun, untuk beli emas gitu misalnya. Yang cash itu hanya 110 juta. Gitu ya teman-teman ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada penyakit hati yang lebih berbahaya dari sifat kikir. Jadi ini sifat kikir itu sangat berbahaya. Ya. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan hajat tidak terkabul, menyebabkan miskin. Yakinlah, ya. Walaupun dia tampak kaya, pada hakikatnya dia miskin karena dia pelit. Mungkin teman-teman ada yang sudah merasakan ya, atau sudah ada pengalaman. Kalau yang belum mau dicoba ya silakan ya. Nanti pasti jadi miskin ya. Karena ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Setidaknya ada 3 bahaya yang besar dari penyakit kronis ini. Pertama, sifat kikir senantiasa menjadikan pelakunya cinta terhadap dunia secara berlebihan. Nah, jadi menyebabkan cinta dunia ya. Pada akhirnya orang pelit itu mencintai dunia. Mencintai dunia itu ya nggak mau berpisah dari dunia gitu. Sayang, sangat sayang, sangat mencintai dunia. Orang bahil jangan pernah mengira bahwa kebahilannya itu baik bagi mereka. Kebahilan itu justru buruk bagi mereka, kelak harta mereka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Seandainya kita pelit, seandainya kita kikir, dan kita tetap kaya raya, ya itu bukan suatu kebaikan. Karena pada akhirnya nanti harta kita, emas segala macam, itu akan dikalungkan ya di leher kita. Ya, bukan kalung emas tapi menjadi bara api. Ya, emas harta kita akan dibakar jadi bara lalu dikalungkan di hari kiamat ya. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Imran 3 ayat 180. Ya, jadi intinya semua kekayaan ini milik Allah dan Allah itu sangat teliti dan detail. Maha mengetahui ya. Sedikit yang kita keluarkan akan Allah catat. Ya, bahkan kepelitan yang kita ada dalam diri kita itu akan Allah catat. Ya. Bahkan yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ya, ini yang nyuruh orang pelit ya, orang mau sedekah ya. Ah, ngapain sedekah? Nggak usah ikut-ikutan sedekah, gini. Itu maka yang nyuruh itu masuk neraka juga. Masuk golongan ini, ya teman-teman. Jauhilah sifat pelit karena sifat ini telah mengajak umat-umat terdahulu sehingga mereka saling menumpahkan darah dan menodai kehormatan dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Al-Hakim ya. Jadi ini terjadi saat ini ya, banyak orang yang rebutan warisan ya, saling menumpahkan darah ya, saling membunuh. Ya itu benar terjadi saat ini teman-teman ya. Dan putus silaturahmi gara-gara warisan. Tidaklah masuk ke surga orang yang pelit, penipu, pengkhianat, dan berperangai buruk. Hadis riwayat Ahmad dan ya. Jadi ini sangat bahaya sekali ya, pelit ini. Kalau hanya hajat tidak terkabul mungkin sepele teman-teman ya. Kalau hanya miskin saja sepele ya. Mungkin kita 60-70 tahun sudah umur segitu udah nggak ada di dunia ini. Tapi yang paling berbahaya adalah ini sampai ke neraka ya, sampai bisa memasukkan kita dalam neraka dan nggak bisa masuk surga.
Dua perkara yang tidak mungkin dimiliki oleh orang mukmin adalah pelit dan jelek perangai. Jadi ketika kita pelit, itu kita nggak tergolong mukmin. Ya kalau seorang mukmin itu nggak mungkin pelit. Nah gitu ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik teman-teman, eh, tadi keluh kesah, kedua pelit, yang ketiga tergesa-gesa. Ini paling banyak nih. Murid-murid saya paling banyak tergesa-gesa. Ya, apa sih tergesa-gesa? Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Jadi memang sifat kita itu tergesa-gesa. Kelak aku akan memperhatikan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Ya. Jadi kalau kita kebaikan, pengennya cepet-cepet ya. Jadi Allah juga punya azab, gitu. Allah punya azab. Emang kita minta disegerakan azab kan? Enggak mau. Gitu. Tapi kalau untuk yang hajat kita pengen cepet-cepet. Gitu. Tergesa-gesa dalam bahasa Arab adalah istijal, yang keseluruhannya memiliki makna yang sama. Ya. Tergesa-gesa adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya. Jadi kita pengen cepat lunas utangnya, pengen cepat kaya, pengen cepat gitu. Padahal belum waktunya lunas. Ya, belum waktunya, kata Allah ini emang belum waktunya. Belum waktunya kita kaya, ya sudah. Belum waktunya, ngapain kita paksa? Nggak bisa. Yang disebabkan oleh besar keinginannya terhadap sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana orang yang memanen buah sebelum datang waktu panennya. Ya, jadi ketika teman-teman pengen cepat-cepat tergesa-gesa, itu bagaikan teman-teman memanen buah yang belum matang. Ya, belum matang tapi dipanen ya kita makan nggak enak rasanya. Ya nggak enak. Ya, syariat Islam mencela sifat ini. Islam melarang umatnya untuk memiliki sifat tersebut. Islam juga mencela dan memperingatkan muslimin dari sifat malas dan berlambat-lambat dalam sesuatu. Berikut ini dijelaskan sebagaimana Al-Quran, Sunnah, dan para ulama mencela dan memperingatkan umat Islam akan sifat. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkannya dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 75 ayat 16 sampai 19 ya. Jadi itu kisah saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ya Al-Quran, jadi dibacakan malaikat Jibril, terus Nabi Muhammad ngikutin ya. Malaikat Jibril Nabi Muhammad yang murojaah gitu ya, ngikutin. Nah, lalu tapi Nabi Muhammad ini mendahului gitu ya. Mendahului Jibril ya. Jibril belum baca, Nabi Muhammad udah duluan ya, itu langsung ditegur ya, tergesa-gesa. Nah, sifat yang terakhir teman-teman ya, jangan sampai ini ada di dalam diri kita ya, dan kebanyakan ini terjadi ya. Apa itu sifat yang keempat? Putus asa. Ya sesungguhnya ketika menghadapi musibah kita sudah seharusnya bersabar ya. Sifat terburu-buru ya, tergesa-gesa mendapatkan kebaikan dapat menyebabkan seorang tertimpa keputusasaan. Jadi teman-teman banyak yang putus asa gitu ya. Kok murid-murid Coach Mario yang belajar ke Coach Mario ada yang sehari hajat terkabul, ada yang 2 hari hajat terkabul, cepat sekali. Ada yang seminggu hajat terkabul, ada yang 15 hari, 2 minggu hajat terkabul, ada yang 3 minggu, ada yang 40 hari. Ya. Tapi saya kok belum gitu. Sudah absensi karena Allah. Ya. Ternyata setelah saya tanya absensinya full atau tidak, bolong. Lah kalau bolong kan seperti yang sudah saya ajarkan enggak syarat dikabul itu. Enggak terpenuhi syaratnya. Jadi wajar tidak terkabul kan gitu. Nah, ketika kita melihat teman-teman terkabul kita belum ya, dan kita pengennya tergesa-gesa, maka akhirnya kita berputus asa. Nah, kalau udah putus asa udah pasti dia dalam keadaan kondisi itu dan bisa lebih parah. Ya, misalnya hutangnya banyak. Dia putus asa ya sudah, nggak mungkin lunas itu. Siapa yang mau lunasin? Ya bahkan bisa lebih parah. Lebih parah itu apa? Lebih banyak hutangnya. Ya, jadi paham ya teman-teman tadi apa yang pertama yang menyebabkan tidak terkabul hajatnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Dari yang terakhir pelit. Putus asa. Ya, yang kedua apa tadi? Yang kedua pelit kan. Ya. Yang ketiga pelit.
Yang kedua tadi apa? Tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa teman-teman. Teman-teman tergesa-gesa itu nggak bisa, ya. Pelit, tergesa-gesa, putus asa itu nggak bisa. Itu menyebabkan kita semua tidak mendapatkan keajaiban. Apakah hanya itu ya? Fokus di situ saja teman-teman ya. Fokus di situ saja, insya Allah ya, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Ya. Ingat yang pertama, yang menyebabkan tidak berhasil berkeluh kesah. Ya. Berkeluh kesah. Ngeluh terus kerjaannya. Yang kedua, pelit. Ada ini nggak mau, ada ini nggak mau. Ya, alhamdulillah dengan saya dengan mengajarkan ke banyak orang, jadi banyak tahu sifat-sifatnya. Ada saya punya satu orang itu kurang lebih 5 tahun ya atau 4 tahun dia belajar dengan saya. Pengen tahu teman-teman, ya super premium itu 2 juta ya. Dia berarti nyicil berapa? 4 tahun. Ya 4 tahun. Ada seminggu sekali, kadang 2 hari sekali gitu. Ya kadang sebulan sekali. Karena ternyata beliau lumpuh ya. Kerjanya hanya di tempat tidur. Aneh ya, yang hanya di tempat tidur dia bisa belajar gitu. Melunasi kelas super premium supaya apa? Dapat materinya yang kelas super premium gitu. Luar biasa 4 tahun teman-teman. Sampai hari ini kemarin ini masih nyicil. Bisa kurang 20.000 lagi. Paham ya? Itu luar biasa. Mohon maaf ya. Kalau kita mau cari alasan banyak alasannya. Ya. Banyak alasan. Nggak ada duit sekolah. Pelit. Karena pelit kayak ini apa? Kita semua termasuk saya. Ketika mempelajari suatu ilmu setengah-setengah ya, itu nggak mau bayar itu artinya pelit. Ya, pelit berarti kita nggak akan berhasil ya. Di mana rezeki ada ilmu, salah satu menghalang rezeki adalah suka yang gratisan. Jadi belajar apapun pengennya gratis-gratis. Nah ini masuk sini, nggak akan dapat keajaiban ternyata. Karena masuk pelit teman-teman. Ya pelit. Pelit, langsung tergesa-gesa. Pengennya ya hari ini praktek, hari ini terkabul. Ya nggak bisa. Ya, nggak semua. Ya, saya berhasil dengan izin Allah, termasuk banyak teman-teman yang belajar ke saya berhasil cepet pagi ini sore terkabul banyak. Tapi kan itu hak Allah. Ya, berarti kalau terkabul menurut Allah sudah matang buahnya, sudah layak diberikannya. Dan yang terakhir putus asa. Ya udahlah, nggak usah praktek lagi. Capek. Ya itu akan membinasakan keajaiban dalam diri kita dan kita bisa miskin. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada benar pasti datangnya dari Allah. Kalau ada salah datangnya dari saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.